Hai semuanya, gimana kabar kalian? Jadi selamat pagi, welcome back di segmen analisa pagi ya. Di video kali ini kita akan update untuk pergerakan dari market Bitcoin dan juga news-news apa aja yang ada di market. Teman-teman, hari ini tanggal 13 Februari, pergerakan market cenderung naik sedikit ya, meskipun dengan volume yang sangat kecil, teman-teman. Kita akan mulai pembahasannya dulu dari news. Dari news yang ada di market, IMF ini mengatakan bahwa El Salvador, ya Bitcoin itu berisiko teman-teman karena tidak punya material katanya, dan juga ini harus ditangani saat ini. Jadi ini baru ya, beritanya cukup baru. Sekarang IMF itu mengeluarkan statement Jumat, di hari Jumat ketika dia berkunjung ke Amerika Tengah, teman-teman. Negara-negara di Amerika Tengah. Salah satunya ya El Salvador ada di sana. Jadi mereka mengatakan bahwa memberikan legal risk dan juga tidak ada sikalnya ini adalah sebuah aset yang sangat spekulatif untuk market, bisa naik dan turun. Dan ini merupakan pernyataan dari IMF untuk si El Salvador meninjau ulang kebijakan mereka dalam melegalkan cryptocurrency khususnya Bitcoin. Jadi ya ini sebuah apa ya? Mungkin sebuah indikasi awal atau mungkin sebuah sesuatu yang bakalan lebih besar lagi ke depannya tentang regulasi. Mungkin cryptocurrency ini bakalan benar-benar dijegal di tahun-tahun ini. Mungkin ya kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataannya, meskipun El Salvador sebenarnya udah melegalkan untuk cryptocurrency ini di 2021 kemarin. September 2021 El Salvador melegalkan, dan ya sampai 2023 ini baru mulai ada penjagalan dari IMF saat ini, teman-teman. Ya kita lihatlah kemana. Apakah Bitcoin bakalan direstui oleh oleh pemilik pemilik kepentingan tentang perbankan atau keuangan dunia ke depannya. Tapi kalau sekarang sih masih struggle, masih benar-benar coba buat diregulasi dengan sangat ketat. Terus dari berita yang lain, Meta Facebook ya, itu melakukan delay untuk saat ini. Mereka berencana buat melakukan PHK kembali, teman-teman. Jadi untuk budget plan mereka lagi di delay, mereka lagi melakukan kalkulasi ulang, dan juga mereka akan bersiap-siap untuk job cuts kembali ya. Jadi ini beritanya nggak bisa dimunculin karena harus berlangganan, teman-teman. Tapi dari judulnya ini sudah cukup mencengangkan bahwa kondisi market saat ini masih dalam kondisi yang tertekan, di mana masih bakal ada layoff yang cukup besar di financial market, terus juga di ketenaga kerjaan juga. Jadi ya siap-siap aja. Terus dari berita yang lain, ini ada Nexo ya, salah satu penyedia layanan staking wallet juga. Jadi mereka lagi dikejar SEC. Jadi khususnya bagi pengguna Nexo yang berada di Amerika Utara, jadi mereka lagi dijegal juga, teman-teman. Sama seperti kemarin ya, untuk exchange dari Kraken itu kan nggak diizinkan untuk memberikan fasilitas seperti staking. Ya, staking itu dilarang di sana, dan saat ini Nexo juga mengalami hal yang sama. Karena dari Nexo sendiri itu ada fiturnya. Teman-teman bisa mendapatkan fitur earn di sana, sehingga bisa memperoleh seperti interest apa namanya, bunga ya. Teman-teman bisa mendapatkan layanan seperti peminjaman ataupun pendanaan ataupun penyimpanan uang, sehingga teman-teman bisa mendapatkan reward, bisa mendapatkan bunga dari sana. Nah, itu sekarang dijegal juga oleh pemerintah Amerika Serikat, sehingga Nexo bisa dibilang tidak bisa beroperasi dengan baik di negara khususnya Amerika Serikat. Oke, Amerika Serikat ini sangat-sangat ketat terhadap kebijakan earn daripada cryptocurrency. Jadi mereka nggak suka ada fitur-fitur seperti ini. Dan mungkin ke depan kalau dinilai masuk akal oleh banyak bank sentral dengan banyak negara, ya bisa jadi di negara-negara lain akan mengikuti, karena Amerika udah melakukannya, ya kecenderungannya negara lain bakalan ikut-ikutan. Wah, ini parah sih.
Karena kan kebanyakan orang masuk ke cryptocurrency, salah satu fitur yang mereka manfaatkan adalah fitur fitur earn ya, di mana mereka bisa dapetin reward kalau mereka melakukan staking, mereka melakukan pool pool ya semacam itulah. Mereka bisa dapetin reward, teman-teman. Jadi kalau ini dijegal, maka ya semakin sedikitlah orang-orang yang bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan jumlah token yang lebih banyak lagi ke depannya. Jadi bad news. Terus untuk berita besok itu baru ada berita sih soal CPI untuk Amerika Serikat. Mungkin perdagangan hari ini bakalan cukup misterius ya teman-teman. Jadi ya hati-hati aja sama sama volatilitas dari market. Besok 14 Februari bakalan sangat-sangat penting. Oke, dari news gitu aja. Gimana untuk pergerakan daripada Bitcoin dan kawan-kawan? Kalau di sini kita lihat, kita bakalan dapat closing time frame weekly. Dan di time frame weekly ini udah menunjukkan hal yang cukup negatif. Kenapa negatif? Bitcoin baru aja ketahan di level EMA 50 dan juga EMA 200. Ini kalau kita cek di Bitcoin US Dollar Index ya. Jadi indeks, jadi sifatnya netral, nggak ada di exchange. Jadi ini indeksnya, saat ini posisinya sudah terjadi dead cross dan ini banyak sekali dibicarakan oleh para influencer di sana, analis di sana. Sorry, ini aku munculin. Kita hapus saja untuk drawingnya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di time frame weekly, Bitcoin udah membuat yang namanya dead cross. Dan posisinya saat ini ke reject ya di level resistance di sini. Sangat-sangat kuat, teman-teman. Sangat-sangat powerful. Ini bisa menjadi indikasi Bitcoin nggak mampu untuk melanjutkan kenaikan. Hanya saja kalau kita lihat dari prosesnya, Bitcoin ini ke reject dengan volume yang agak kecil. Volume yang agak kecil, tidak dump seperti yang terjadi di sini. Ini kan volumenya agak netral lah, agak setara lah. Jadi Bitcoin naik, kemudian dump. Di sini Bitcoin naik. Iya turun sih, tapi dia nggak dump yang parah banget seperti yang terjadi di Agustus kemarin. Jadi kalau kita lihat dari proses penurunannya ini cenderung cukup stabil. Artinya apa? Artinya mungkin ada yang nahan harga Bitcoin di harga-harga saat ini. Tapi kita wajib tetap waspada ya. Bitcoin masih diperdagangkan di kisaran 21.800. Oh, udah turun teman-teman. Ini dapat koreksi tadi ya. Tadi pagi baru aja ini koreksi. Lalu gimana kalau kita cek dia di time frame daily? Dari time frame daily selling mulai masuk, sebenarnya Bitcoin ini punya posisi yang cukup ideal buat kembali retrace ya. Hanya saja sepertinya pagi ini tekanan jual ini mulai muncul kembali terhadap pergerakan Bitcoin. Jadi ada kemungkinan Bitcoin ini bisa bertahan di EMA 200 garis yang biru ini ya teman-teman. Jadi ada kemungkinan Bitcoin bisa bertahan di sana kalau dia bisa mempertahankan level MA 200 di sini. Maka target kita mungkin masih bisa untuk melanjutkan tren penguatan. Tapi kalau kita melihat dari realita di perdagangan kemarin, ternyata volume perdagangannya amat kecil, sangat-sangat turun, teman-teman. Dan ini memberikan indikasi bahwa orang-orang di market itu udah tidak berminat atau kurang berminat dengan harga Bitcoin saat ini. Jadi ini tentunya bisa dimanfaatkan oleh market untuk kembali membuat Bitcoin tertekan, turun ke harga yang lebih murah. Kalau kita lihat di time frame daily, ini ada kecenderungan Bitcoin mau membuat golden cross, ya, which is tanda bullish. Tapi di time frame weekly tadi kita sudah lihat Bitcoin justru membuat dead cross dan pengaruh dead crossnya ya lumayan dominan dan juga prioritas karena ini di time frame yang lebih besar. Artinya kalau kita head to head dengan daily dan juga weekly, tentu yang menang weekly. Dan sekarang proses daripada pergerakan dari MACD ini udah mulai belok ya. Jadi sebelumnya dia sedikit lagi mau membuat golden cross, tapi sekarang udah mulai belok nih. Garis MA 200 dan juga 50-nya. Jadi sebelumnya mau bertemu, ternyata dia malah belok kayak gini. Nah, ini bisa menjadi salah satu indikasi juga kalau tren bullish mungkin belum datang buat Bitcoin.
Jadi melihat posisi yang terjadi saat ini, kita masih harus waspada dan melihat apakah Bitcoin bakalan tetap bisa bertahan setidaknya di atas dari EMA 200, yaitu di harga 21.400, 21.300. Jadi di range harga tersebut merupakan level support yang cukup penting buat Bitcoin untuk saat ini. Kalau Bitcoin nggak berhasil mempertahankan level tersebut, maka siap-siap Bitcoin bisa turun lebih dalam lagi. Mungkin target-target berikutnya ya bisa sampai ke 20.500. Itu adalah sebuah indikasi awal, teman-teman. Kalau kita melihat dari progres pergerakannya kemarin, volume perdagangan masih cenderung kecil. Tapi smart money masih terlihat di market kalau kita lihat di time frame daily-nya. Ini bisa menjadi indikasi yang mungkin membuat Bitcoin masih bertahan di posisi saat ini. Terus dari segi pergerakan di time frame 4 jam, kalau kita melihat posisi Bitcoin ini ya volume perdagangannya sangat-sangat random. Sometimes dia tinggi, sometimes dia rendah. Tapi kalau kita cek dia dengan indikator smart money, ini nggak muncul sama sekali ya smart money di perdagangan hari Sabtu dan juga hari Minggu. Which is memang pergerakan market ini cenderung tidak diminati, teman-teman. Dan baru aja kalau kita lihat di time frame kecil, ini baru aja terjadi selling pressure yang cukup besar terhadap pergerakan Bitcoin. Sebelumnya Bitcoin ada di kisaran 22.000 ya, sempat menyentuh 22.000, tapi sekarang mendapatkan tekanan seller yang cukup tinggi. Jadi hati-hati buat teman-teman, ini udah mulai muncul sinyal-sinyal bearish kembali. Oke, Bitcoin mungkin masih bakalan struggle dan belum siap untuk melanjutkan tren kenaikan kembali. Sebenarnya ini agak early karena ya karena kalau kita lihat sebenarnya potensi dari Bitcoin ini masih bisa untuk lebih baik lagi ya untuk pergerakannya ke depan. Tapi ternyata semua terjadi lebih cepat sepertinya. Sebelum Maret mungkin kita sudah melihat bahwa Bitcoin bisa aja berpeluang untuk kembali melanjutkan tren penurunannya. Dan akan ada data penting ini soal CPI untuk besok di hari Selasa. Jadi ya siap-siap aja teman-teman. Kalau untuk forecastnya inflasi diprediksi bakalan turun ke 6,2. Jadi sebelumnya di 6,5. Artinya ada kemungkinan lah kalau inflasi benar-benar turun ya The Fed bisa sedikit lebih dovish. Tapi kalau ternyata datanya salah, inflasi justru mungkin di atas dari forecast, maka siap-siap aja Bitcoin bisa kena tekan lebih dalam lagi daripada kondisi yang saat ini terjadi. Oke, untuk pergerakan Bitcoin mungkin gitu aja. Kita masih melihat Bitcoin sementara bertahan di kisaran 21.400. Masih ada tekanan seller yang cukup tinggi. Dan juga kita butuh melihat konfirmasinya seperti apa di time frame weekly untuk closingnya. Kalau Bitcoin closing di harga saat ini di 21.800, bad news buat Bitcoin. Mungkin tren penurunan masih bisa terjadi ke depannya. Kalau Bitcoin bisa ya naik sedikit lah, mungkin dia bisa closing di 22.300, itu bisa menjadi indikasi yang cukup positif buat Bitcoin. Bisa aja koreksi yang terjadi di sini itu cuma koreksi wajar, koreksi sementara. Jadi ini ada dua kemungkinan yang mungkin terjadi. Kalau di time frame daily, ini udah pasti kelihatan kurang begitu baik. Untuk hari ini Bitcoin itu sudah menunjukkan hal yang positif sebenarnya, naik ke 22.000, hanya saja pagi pagi tadi pagi ini ya, itu tekanan jualnya cukup tinggi, membuat Bitcoin kembali terpressure turun ke 21.800. Dan juga melihat posisinya sekarang cenderung kecil ya untuk volumenya. Jadi kita lihatlah market bakalan wait and see di hari Senin ini menunggu data CPI, teman-teman. Jadi gitu aja buat pembahasan kali ini. Mungkin nggak terlalu gimana-gimana buat market, tapi semoga bisa bermanfaat. Again, hati-hati di market. Ini udah mulai menunjukkan sinyal-sinyal bearish. Jadi kita harus tetap prepare, kita tetap hati-hati. Buat teman-teman yang udah cuan kemarin beli di harga bawah di 16.000, teman-teman mau taking profit, ya ini belum terlambat sih. Karena teman-teman masih terhitung profit ya.
Kalau yang mau masuk, mending wait and see dulu, lihat apakah Bitcoin bisa sustain bertahan di kisaran 21.400, 21.300 atau tidak. Kalau Bitcoin drop dari level tersebut, ya siap-siap aja Bitcoin bisa dapat harga diskon lagi. Oke, gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau kalian punya pertanyaan atau kalian punya analisa lain, boleh bantu aku tulis saja di kolom komentar ya. Nanti kita bisa sama-sama diskusi. Oke, gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andri, makasih.